Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin dan jamaah salat maghrib jelang isya Masjid Alumni EPB rahimakumullah, kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini dipertemukan lagi dalam kajian serial Sahabat The Series, membahas biografi Ar-Rijal Haulur Rasul, ya, orang-orang mulia yang hidup semasa dengan Rasul SAW. Dan bagi yang ngikutin kajian kita ini secara rutin, ya, kita sudah bertemu cukup sering, ya. Tertera kalau sesuai ingatannya, dan kalau tidak keliru catat ini adalah pertemuan yang ke-175, ya, seri yang ke-175 sahabat Nabi yang ke-93, ya. Kita akan bahas sahabat Nabi yang ke-93, Abu Sufyan bin Harith bin Abdul Muttalib, ya, bin Hashim bin Abdi Manaf, ya. Ditilik dari namanya, maka kita bisa simpulkan beliau terbilang keluarga Rasul sallallahu alaihi wasallam, sepupu beliau, ya. Karena beberapa riwayat mengatakan kakenda Rasulullah SAW Abdul Muttalib, ya, itu ada yang mengatakan dalam Sirah Ibnu Hisham disebutkan beliau punya 16 orang anak, ya. Jadi kakek Rasul itu Abdul Muttalib itu punya 16 anak dari 5 istrinya, ya. Ada yang mengatakan 17, ya. Nah, kalau kita ambil riwayat yang mengatakan 16, ya, 6 orang laki-laki, 10 orang, 6 orang perempuan, ya, 10 orang laki-laki, ya. Ini dalam versi Sirah Ibnu Hisham dalam kitabnya, ya. Nah, anak tertua dari Abdul Muttalib itu adalah Harith atau Al-Harith bin Abdul Muttalib, ya. Al-Harith bin Abdul Muttalib ini, ya, punya beberapa anak, antara lain Ubaidah bin Haris. 2 pertemuan sebelumnya sempat kita bahas, dan hari ini saudaranya adalah Abu Sufyan bin Al-Harith. Ya, ini menjelaskan kepada kita jamaah bahwa Abu Sufyan yang sedang kita bahas ini berbeda dengan Abu Sufyan yang merupakan, ya, pimpinan perang Uhud dan perang Khandaq, ya, melawan Rasulullah, yang kemudian belakangan punya anak namanya Muawiyah bin Abu Sufyan, ya, itu lain. Karena Abu Sufyan itu adalah Abu Sufyan bin Harb dari kabilah Bani Umayyah. Kalau ini masih satu kabilah dengan baginda Rasul, yaitu kabilah Bani Hashim. Namanya yang sama, Abu Sufyan, binnya beda. Nah, kalau ini Abu Sufyan bin Al-Haris, kalau yang lebih terkenal lagi itu adalah Abu Sufyan bin Harb, ya, yang menjadi musuh Rasulullah SAW, namun belakangan masuk Islam, di mana salah seorang putrinya yaitu Ramlah binti Abu Sufyan, ya, menjadi istri Rasul SAW. Nah, yang sedang kita bahas hari ini adalah Abu Sufyan bin Al-Haris, ya. Ini kalau kita petakan, ini nggak begitu kelihatan, ya. Abdul Muttalib itu punya 5 orang istri, ya. Fatimah binti Amr ini melahirkan ayahanda Rasulullah, ya, Abdullah, ya. Kalau jamaah bisa lihat, ini Abdullah. Kemudian Abu Talib, ya, ini salah setting, ya, jadi mestinya gelap nih, jadi biar kelihatan semua, ya. Abu Talib, ya. Kemudian Az-Zubair, Ummu Hakim, Atika, ya, Umaymah, Arwa, dan Barrah, ya. Kemudian dari istri yang kedua Hala binti Wahib, lahirlah Hamzah paman Nabi, ya. Ya. Muqawwim, Hajal, Sofiyah binti Abdul Muttalib yang merupakan ibu dari Zubair bin Awam, ya.
Kemudian dari istrinya Nutailah binti Junab lahirlah Abbas, terkenal sekali Abbas bin Abdul Muttalib, paman dari Rasul ya. Kemudian Dirar, dan dari istrinya yang ke berikutnya Lubna binti Hajar melahirkan seorang anak yang namanya Abdul Uzza, yang belakangan lebih dikenal dengan Abu Lahab. Ini paman-paman Rasulullah. Nah, di antaranya istri yang berikutnya adalah Samrah binti Jundab, ini melahirkan Harith. Nah, Harith ini melahirkan ya, Abu Sufyan yang sedang kita bahas. Jadi ayah Rasul Abdullah dengan ayah Abu Sufyan ini adik kakak. Ya, kakek mereka namanya Abdul Muttalib. Jadi Nabi dengan Abu Sufyan ini ya satu kakek, yaitu Abdul Muttalib, sehingga bisa jelaskan dia adalah sepupu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, putra pamannya. Ya. Kedekatan Rasulullah SAW dengan Abu Sufyan ini jamarakumullah ditambah lagi dengan karena usia mereka tidak terpaut jauh, bahkan sama-sama lahir di tahun gajah, ya, lahir di tahun yang sama dan menyusui ya, kepada seorang wanita yang sama, Halimah Sa'diyah, ya, seorang wanita yang berasal dari kabilah Bani Sa'ad atau kabilah Sa'diyah di lereng bukit Taif, ya, di daerah Taif, ya, menyusukan beberapa orang anak di antara adalah Rasulullah dan beliau ini ya, atau Haris ini ya, Haris atau Abu Sufyan bin Haris ini ya. Dan sehingga dengan demikian nakumullah bisa disebut Abu Sufyan bin Al-Haris ini teman dekat Rasulullah ya. Seusia ya, tidak berjauhan, lebih tuaan Al-Haris beberapa tahun ya. Lalu kemudian masih satu marga, sama-sama kabilah Bani Hashim, sepupu, sehingga teman main ya, yang seusia dengan Rasul SAW. Jadi waktu itu yang dimaksud dengan teman main tidak mesti persis satu tahun, enggak. Bisa jadi seperti Rasul dengan Abu Bakar, itu teman main tuh. Walaupun usia Nabi lebih tua dari Abu Bakar sedikit 3 tahun. Atau Rasulullah dengan Hamzah, ya, Hamzah bin Abdul Muttalib juga lebih tua Hamzah, sekitar 4 atau 5 tahun lebih tua Hamzah bin Abdul Muttalib, tapi tetap bermain dengan Rasulullah, artinya masih seusia ya. Atau misalnya Khalid bin Walid ya, dengan Umar bin Khattab, itu terpaut lebih tua Umar kira-kira 3 tahun, 3 atau 4 tahun lebih tua Umar daripada Khalid bin Walid, tapi mereka teman sepermainan ya. Lomba balap kuda bareng gitu ya, kemudian gulat bersama gitu kan, karena usianya belum begitu jauh. Nah, demikian juga dengan baginda Rasul dan Abu Sufyan bin Al-Haris ini ya, walaupun usia Abu Sufyan bin Haris lebih tua dari Rasulullah sekian tahun, tapi tidak berjauhan. Beda misalnya Rasulullah dengan Abu Lahab, itu jauh, itu paman tapi usianya jauh ya. Atau Rasulullah dengan Abu Jahal, itu jauh ya, jauh di atas Abu Jahal, itu di atas Rasulullah SAW. Nah, teman main ya, teman bisnis ya, ketika mereka berdagang ke Syam dan sekitarnya ya, karena usia mereka tidak berjauhan. Namun disinilah hidayah. Walaupun Abu Sufyan bin Al-Haris ini teman dekat Rasulullah, sepupu Rasulullah, satu kabilah dengan beliau dan seterusnya ya, ketika Allah Subhanahu wa taala ya menurunkan wahyu pertamanya kepada baginda Rasul dan mengangkat Rasulullah sebagai nabi akhir zaman, di mana orang-orang mengira awalnya Abu Sufyan bin Al-Haris ini menjadi pendukung setia Rasul pada awalnya, ternyata tidak. Nah, justru ya, dia menjadi seteru Rasulullah. Bahkan dalam riwayat dengan kemampuan syairnya, dia sering mengejek, mengecam dan kemudian membuli dengan kalimat-kalimat yang tidak pantas kepada Rasul SAW. Dulu jamaah, penyair ya, itu pernah saya sampaikan, peran penyair itu mungkin seperti peran media hari ini ya, jadi peran penyair waktu itu seperti peran media hari ini. Jadi kalau Anda pengen terkenal, maka sewalah seorang penyair yang akan menyenandungkan, mengarang syair-syair tentang pujian-pujian Anda ya. Nah, jadi Abu Sufyan bin Al-Haris ini punya kemampuan itu. Dalam banyak riwayat kita temukan ya, dia mengubah banyak syair baik sebelum Islam atau nanti setelah Islam.
Setelah dia masuk Islam, bahkan ketika Nabi sudah meninggal dunia, dia masih sering mengubah syair-syair memuji Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika dia sudah masuk Islam. Ya. Sehingga pada awal-awal dakwah baginda Rasul di Makkah Al-Mukarramah bersama dengan Abu Lahab, Abu Jahal dan teman-teman yang lainnya, dia menjadi seteru Rasulullah SAW, ya, jadi orang yang menghalangi dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa penyebabnya? Kalau Utbah bin Rabi'ah, Abu Jahal, Abu Lahab, ini mungkin faktor kesombongan. Mereka merasa lebih baik dari Rasulullah dan tidak mau tunduk kepada beliau. Kalau sosok seperti Khalid bin Walid, Amr ibn al-As, barangkali juga termasuk diantaranya Ikrimah bin Abu Jahal. Anak-anak muda ini tidak masuk Islam karena punya ikatan dengan ayah mereka. Jadi ayah mereka itu menolak dakwah Nabi dan mereka ikut-ikutan. Karena kalau enggak bisa diboikot gitu kan, tidak dikasih uang jajan. Dan ngeper juga mereka karena kehidupan sehari-hari mereka untuk ekonominya tergantung kepada kedua orang tuanya, kepada ayah-ayah mereka. Nah, kita ingat kisah bagaimana Amr bin As itu ya, ketika dia masuk Islam ditanya oleh para sahabat, Amr, kok baru masuk Islam sekarang? Bukan dari dulu. Padahal kami tahu Anda itu orang yang cerdas. Anda itu orang yang cerdas, pasti tahu bahwa Muhammad itu benar. Kata dia, iya, dari dulu saya udah tahu. Terus kenapa belum masuk Islam? Nah, gara-gara orang ini nih, dia nunjuk makam bapaknya. Gara-gara orang ini gitu ya. Nah, bagaimana dengan Abu Sufyan bin Al-Harits ini? Ya, dia bukanlah orang tua yang harus menahan kewibawaannya, gitu ya. Karena lebih tua, seperti Abu Lahab itu, dia nggak mau mengakui kerisalah Rasulullah karena mengatakan saya lebih tua, lebih senior, lebih kaya. Kalaulah Allah itu menurunkan ke muka bumi ini seorang nabi, pasti saya, bukan dia katanya. Ini Abu Lahab. Tapi Abu Sufyan enggak, dia usianya enggak terpaut dengan Rasulullah. Dan dia tidak juga jemaah punya ikatan dengan ayahnya, enggak, seperti Khalid, enggak. Karena ayahnya sudah meninggal dunia. Ayahnya sudah wafat. Lalu apa yang kemudian membuat Abu Sufyan bin Harits ini terhalang mendapatkan hidayah? Ya. Kalau kita lihat runutnya, ternyata diantara penyebabnya ikut-ikutan. Nah, ini bahayanya ikut-ikutan, Pak. Ya. Beda dengan Umar itu enggak. Umar itu punya kemandirian yang sangat dahsyat. Ya. Begitu dia tahu Islam itu benar, sudah diabaikan semua. Ya. Abu Sufyan bin Al-Harits ini enggak. Dia ikut dengan para sesepuh dan anak-anak muda Quraisy pada waktu itu yang membangkang terhadap Rasulullah SAW, dan jadilah dia seteru Rasul pada awal-awal dakwah. Sampai kemudian Nabi hijrah ke Madinah Al-Munawwarah dan terjadilah beberapa peristiwa, ya, misalnya perang Badar. Ya, dia ikut dalam perang Badar. Kenapa dia ikut? Karena untuk menyelamatkan hartanya yang juga dibawa oleh Abu Sufyan bin Al-Harb dan akan dirampas oleh Rasulullah dan kaum muslimin. Dia ikut-ikutan. Ya. Jadi niatnya bukan untuk perang, untuk menyelamatkan hartanya, bukan untuk perang. Ya. Demikian juga dalam perang Uhud, dia juga ikut. Mengapa? Karena orang berangkat semua. Dia juga ikut. Dan yang seperti ini banyak. Ya. Demikian juga dengan peristiwa-peristiwa berikutnya, ada perang Khandaq, ya, 10.000 tentara bersama dengan kafir Quraisy, dia ikut juga. Sampai akhirnya menjelang menjelang Fathu Makkah, ya, setelah perjanjian Hudaybiyah, ya, di mana tokoh-tokoh Quraisy yang selama ini memusuhi Islam mulai berkurang satu demi satu. Ya, Abu Jahal meninggal, terbunuh, ya. Utbah tewas, ya. Kemudian Abu Lahab mati, ya. Mati dia karena berantem dengan istrinya, kena palang pintu, palanya berdarah, bernanah, ya. Kemudian membengkak, pecah, mati. Itu nasib Abu Lahab. Yang lain juga demikian, ya. Jadi sesepuh mereka sudah mulai meninggal, terbunuh, mati, ya. Nah, anak-anak muda itu mulai banyak yang masuk Islam, ya. Seperti yang saya ceritakan tadi, Khalid bin Walid, ya, Amr bin As, Utsman bin Talha, ya, kemudian menyusul yang lain, ya. Nah, dia mulai merasa kesepian, tidak ada teman lagi. Ada beberapa orang yang bersikukuh dengan kekafirannya, semisal Abu Sufyan bin Harb,
ya, Suhail bin Amr, Ikrimah, ya. Tapi mereka punya alasan sendiri. Nah, dia sudah mulai bingung, ya, dan dia pun segera ya, akan berangkat ke Madinah Al-Munawwarah. Tapi karena kepribadian tadi itu jangankumullah, ya, dia beda dengan Khalid. Khalid itu ketika dia memutuskan dirinya untuk berangkat ke Madinah, dia nggak takut. Dia berangkat dan menghadap Rasulullah bersama dengan Amr bin As dan Utsman bin Talha pada waktu itu. Mereka bertiga berangkat siang bolong, terang-terangan menghadap Rasulullah. Kalau ini enggak, dia entah gengsi, entah karena takut di satu sisi, maka dikisahkan jemaah dalam banyak riwayat, walaupun ada banyak versi tentang keislamannya, ya, tapi saya ambil salah satu di antaranya. Dia berangkat ke Madinah. Sebelumnya dia kontak anaknya dulu, Ja'far bin Abi Sufyan bin Haris. Minta temanin, ya. Pertama sudahlah dia menyamar, ya, supaya tidak ketahuan. Yang kedua dia minta ditemanin, dijemput, ya, oleh anaknya Ja'far. Dia punya anak Ja'far dan Abdullah namanya. Dihubungi dan datanglah Ja'far ini menjemput ayahnya ini. Masih dalam keadaan menyamar, ya. Dan dia tidak langsung ketemu baginda Rasul di Madinah Al-Munawwarah, tapi menunggu Nabi keluar dari Madinah, ya. Dan kemudian baru ditemui di sebuah tempat, ya. Ada mengatakan di Abwa, ada mengatakan di tempat lain, tapi di luar Madinah. Ketemulah baginda Rasul SAW, ya. Dan pada awalnya dia sempat bertemu dengan salah seorang istri Nabi, Ummu Salamah namanya. Ada mengatakan Ummu Habibah, salah seorang istri Nabi, ya, supaya diperkenankan, ya, bertemu dengan baginda Rasul SAW. Maka istri Nabi ini segera memberitahu, ya Rasulullah, kata istri Rasulullah SAW, ya, ada orang yang ingin menghadapmu, sepupumu, ya, teman mainmu dulu, ya. Siapa? Kata Rasul, Abu Sufyan bin Al-Haris. Kata Rasul, jauhkan dia dari hadapanku. Nabi nggak mau menerima. Nabi tidak mau menerima, ya. Dan belakangan para ulama menganalisa, ya, Nabi bukan tidak mau menerima orang-orang yang ingin bertaubat kepadanya, tapi Nabi pengen ngetes. Ini orang serius apa enggak? Ini orang sungguh-sungguh atau tidak, ya. Kata Rasul, jauhkan dia dari hadapanku, kata Rasul, ya. Lalu datang lagi istri Rasulullah yang ketemu dengan beliau, dan kemudian Abu Sufyan mengatakan apa? Kata dia, kalau saya tidak diperkenankan bertemu dengan Muhammad, ketika itu kan, biarkan saya meninggal dalam keadaan kufur bersama dengan anak saya, katanya. Ya, ini ancamannya. Singkat cerita jemaah, setelah berkali-kali akhirnya dia diizinkan oleh baginda Rasul untuk ketemu beliau, dan dia pun masuk Islam. Bersyahadat di hadapan baginda Rasulnya tidak lama setelah atau sebelum Fathu Makkah. Artinya ada apa? Hampir, ya, 20 tahun dia menjadi seteru Rasul sallallahu alaihi wasallam sejak beliau diangkat menjadi nabi. Maka dia pun masuk Islam, dan Rasul SAW mengatakan, la tasriba alaikal yauma, kira-kira demikian kata Rasul, wahai Abu Sufyan, ya, tidak ada balas dendam hari ini, tidak ada penyesalan, ya, semua selesai. Kalimat ini juga yang disampaikan oleh baginda Rasul ketika beliau datang ke Mekah, membebaskan kota itu di hadapan 2000 orang-orang yang dulu mengusir beliau, ya, di hadapan 2000 orang yang meludahi beliau, yang memaki Rasulullah dulu ketika di Mekah. Di hadapan mereka itu Nabi mengatakan, izhabu wa antum muttalaqa, bebas, dimaafkan oleh beliau. La tasriba alaikum al-yawma yaghfirullahu lakum, tidak ada balas dendam hari ini, semua dibebaskan oleh Rasul SAW. Nah, kalimat yang sama kira-kira dikatakan kepada Abu Sufyan ini, santai aja, tidak ada balas dendam, tidak ada apa-apa, ya. Dan dia pun bergabung dalam Islam. Maka dia mengatakan, ya Rasulullah, ajarkan kepadaku, ya, tata cara wudu dan sholat. Nah, ya, ini juga pelajaran bagi kita. Ketika seseorang mendapatkan hidayah dan masuk Islam, ya, maka yang harus diajarkan adalah hal-hal pokok. Ajarkan dia wudu, ajarkan sholat, ajarkan baca Quran, dampingi, ya. Nah, jadi dan sebaliknya, mereka yang masuk Islam juga harus bersungguh-sungguh, ya. Jangan sampai ketika masuk Islam dan ini walaupun tidak banyak, ada beberapa kasusnya, ya, justru untuk mendapatkan kekayaan duniawi,
Ini tidak gitu ya. Nah dia, wahai Rasulullah, ajarkan kepada saudara sepupu ini cara berwudu dan tata cara salat katanya. Maka akhirnya Abu Sufyan bin Harb memeluk Islam, mendampingi baginda Rasul dan ya, mulai saat itu ya, dia tidak pernah absen, selalu ikut serta dalam peristiwa besar yang terjadi di masa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sebelum kita teruskan, kita perdalam sedikit tentang beliau ini. Abu Sufyan bin Al-Haris ini jamaah, dikisahkan dia punya beberapa orang istri. Antara lain dia pernah menikah dengan Jumana binti Abu Talib, ya, putri pamannya, putri paman. Pelajarannya apa? Boleh menikahi anak paman. Putri paman itu sepupu kita, itu bukan mahram. Mahram artinya orang yang haram kita nikahi. Misalnya si A, si B, adik kakak nih. Anaknya si A boleh menikah dengan anaknya si B. Mau ini pamannya, paman artinya bisa Pak D, bisa Pak Le, sama aja. Bisa Bu Le, bisa Bu D, sama aja. Ya. Mau Uwa atau Om sama. Jadi tidak ada kecualian. Berlaku anak paman itu mahram dan boleh kita nikahi. Ya. Dan berlaku juga apa? Aturan-aturan mahram. Artinya kalau dia perempuan, ya, sudah balik, sudah dewasa, maka ketika dia berhadapan dengan sepupunya, dia harus menjaga auratnya. Ya. Karena bukan mahram lagi, bukan mahram. Ya. Karena dia adalah anak paman. Dia demikian juga menikah dengan anak pamannya, Abu Talib itu pamannya, menikah dengan Jumana dan melahirkan putra Abdullah dan Ja'far. Yang Ja'far tadi yang menemani dia menghadap baginda Rasulullah SAW. Selain itu juga jamaah, dia juga menikah dengan Ummu Ammar binti Al-Muqawwim. Jadi Al-Muqawwim ini pamannya. Jadi menikah juga dengan anak pamannya, namanya Ummu Ammar, dari keluarganya. Dan dari Ummu Ammar ini lahirlah seorang putri bernama Atikah. Nah belakangan Atikah ini menikah dengan Mas'ud bin Mut'ib Al-Thaqafi dan lahirlah seorang anak namanya Abdullah bin Mas'ud, terkenal sekali. Jadi Abdullah bin Mas'ud ini ya, seorang anak muda yang merupakan cucu ya, dari Abu Sufyan bin Al-Haris. Jadi saya dulu pernah diajarin oleh ustadz saya ketika belajar sejarah, terutama Sirat Nabawiyah dan para sahabat, kunci atau kiat ya, tips ya, belajar sejarah itu atau belajar para tokoh itu dengan cara menghubungkan satu sosok dengan sosok yang lain. Ya, ini untuk memudahkan, gitu ya. Dan disitulah ribetnya belajar sirah, Pak. Ya. Jadi menghafal nama-nama itu bukan hal yang gampang, apalagi mereka punya nama yang sama, mirip, atau bahkan sama persis. Nah, di antara cara dengan cara menghubungkan antara satu tokoh dengan tokoh yang lain. Misalnya, saya ambil contoh sembarangan. Misalnya, siapakah Az-Zubair bin Awam? Az-Zubair bin Awam merupakan putri dari Sofia binti Abdul Muttalib. Zubair bin Awam menikah dengan Asma binti Abu Bakar. Antara Az-Zubair bin Awam dan Asma ini, pernikahan mereka, lahirlah anak namanya Abdullah bin Zubair. Kita sudah menghafal 5 orang sahabat Rasulullah. Pertama Az-Zubair bin Awam, Asma binti Abu Bakar, Abdullah bin Zubair, Sofia binti Abdul Muttalib. Minimal 4 yang sudah kita hafal dalam satu waktu. Ini maksudnya ya, untuk memudahkan memahaminya. Baik, dia masuk Islam dan kemudian ikut bersama baginda Rasul, dan ketika dia masuk Islam serta tidak pernah absen dalam aktivitas besar, peristiwa besar bersama baginda Rasul ya, maka beliau sempat mengatakan Abu Sufyan ibn al-Harith sayyidu fityani ahlil jannah. Kata beliau ya, Abu Sufyan bin Haris ini sayyid, pemuka, tokoh, ketua fityan ahlil jannah, pemuda di surga. Maka demikian para ulama sepakat dia ini termasuk minal mubasysyirina bil jannah, termasuk orang yang diberikan kabar masuk surga. Bahkan bukan hanya masuk surga, tapi ketuanya. Ya. Sama dengan
Cucu Rasulullah juga demikian, ya. Sayyidah Syabab Al-Jannah, ya. Jadi Hasan dan Husain itu merupakan sayyid, ketua para pemuda di surga, ya. Nanti ada yang mempertentangkan, ya, terus yang mana ketuanya? Kalau ketua semua bisa jadi gitu, ya. Masing-masing kata sayyid di sini bukan berarti ketua, tapi pemuka. Artinya kalau pemuka ya bisa banyak, ya, tokoh, orang yang terkemuka. Dalam riwayat lain Nabi mengatakan arju an yakuna khalfan min Hamzah, ya. Jadi saya berharap, kata dia, Abu Sufyan bin Al-Haris ini khalafan min Hamzah, pengganti Hamzah. Hamzah meninggal dalam perang Uhud. Nabi berharap ini sebagai pengganti. Bahkan Nabi sempat menyebutnya dengan Asadullah wa Asadu Rasulih, ya, singa Allah dan singa Rasulnya. Julukan yang pernah disematkan kepada Hamzah bin Abdul Muttalib. Hal yang menarik juga untuk diteladani dari tokoh ini, rahimakumullah, beliau dikenal sebagai orang yang sangat rajin sholat, gitu, ya. Dikisahkan dalam banyak riwayat, gitu, ya. Abu Sufyan bin Haris, ya, sering melaksanakan sholat dan bahkan, ya, pada waktu yang dimakruhkan untuk sholat pun dia sholat, ya. Jadi kapan waktu yang terlarang untuk sholat? Di antaranya sebagian ulama mengatakan ketika matahari persis di atas kepala. Kalau sudah tergelincir itu sudah masuk waktu zuhur, zawalus syams, ya. Maka batas waktu zuhur itu adalah min zawalis syamsi, ya. Ini benda. Jadi kalau sudah tergelincir sedikit, nah itu sudah masuk waktu zuhur. Nah, justru ketika sedang berada di atas kepala, sebagian ulama mengatakan ini waktu yang makruh untuk sholat. Kalau sebelumnya dianjurkan sholat duha, ya. Atau kalau sudah masuk jelas sholat zuhur. Ini disebut dengan waktu yang makruh, gitu, ya. Waktu yang tidak begitu disenangi oleh Rasul untuk dilaksanakan, ya. Yang dimaksud dengan sholat sunnah qabla zuhur itu adalah kalau sudah masuk waktu zuhur. Kalau belum, ya bukan disebut sholat sunnah qabla zuhur, ya. Kecuali ada penyebab, maka tidak menjadi makruh. Misalnya kita masuk masjid, kan ada penyebabnya itu. Apa itu? Sholat sunnah tahiyat masjid. Tapi kalau nggak ada penyebab, tiba-tiba sholat, ini sholat apa? Duha udah lewat, zuhur belum masuk, gitu, ya. Masuk masjid juga udah dari tadi misalnya, ya. Ini sebagian mengatakan, ya, sholatnya hukumnya makruh, sebagian mengatakan tidak boleh, nunggu dulu, ya. Sama seperti indah syuruki asyams, ketika matahari syuruk, ya, itu tunggu dulu sebentar 5-10 menit baru kemudian kita melaksanakan sholat syuruk. Tidak persis matahari muncul, nah, itu justru termasuk sholat-sholat yang tidak dianjurkan pada waktu tersebut. Tapi saking rajinnya dia, jazakumullah, gitu kan, sebagian mengatakan dia tetap melaksanakan sholat pada sholat-sholat tersebut. Saking luar biasa dia menjaga ibadahnya, ya. Kemudian ia sholat lagi setelah zuhur sampai asar, ya. Begitu banyak dia melaksanakan sholat, ya. Padahal tidak ada sholat, kan, kecuali waktu adalah waktu sholat mutlak, artinya sholat apa saja. Tapi tidak ada sholat khusus, ya. Antara sholat zuhur dan asar tidak ada sholat khusus. Bahkan sholat ba'da zuhur pun itu 2 rakaat. Yang 4 rakaat kan qabla zuhur, ya. Jadi yang muakkadah itu adalah sholat sunnah qabla zuhur 4 rakaat, 2 rakaat 2 rakaat. Adapun setelahnya itu ghairu muakkadah, yang muakkadnya cuma 2 rakaat, gitu, ya. Nah, baik. Bahkan setelah dia masuk Islam, dia pernah mengatakan, dan ketika dia sakit dan akan meninggal dunia, la tabku alayya fa inni lam atanattaf bi khati'atin mundu aslamt. Kata dia, jangan kalian tangisi aku, sungguh aku tidak pernah mengotori diriku dengan khati'ah, dengan kesalahan, dengan dosa, munzu an aslamtu atau munzu aslamtu,
sejak saya masuk Islam. Jadi kita kalimat ini jamaah kita bisa jadikan evaluasi, gitu ya. Bisa enggak nanti kita menghadap Allah Subhanahu wa taala dan kemudian mengatakan sejak saya dulu balik. Nah, kalau kita sudah Islam dari awalnya, alhamdulillah, sejak balik gitu kan sampai hari ini, berani enggak kita mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita tidak pernah melakukan dosa? Ya. Kalau yes, berarti kita sudah layak menjadi tentaranya Sultan Muhammad Al-Fatih. Karena di antara seleksi yang dilakukan oleh Sultan Muhammad Al-Fatih dulu, ketika dia akan merekrut tentaranya adalah syarat pertamanya apa? Sejak balik orang tersebut tidak pernah meninggalkan sholat 5 waktu. Sejak balik sampai kemudian usia 20 tahun sekian menjadi tentara Muhammad Al-Fatih, dia tidak pernah meninggalkan sholat 5 waktu. Itu salah satu syaratnya. Bahkan syarat yang lebih ketat lagi apa? Tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah di masjid. Nah, coba kita evaluasi diri kita hari ini, belajar dari Abu Sufyan bin Al-Harits sejak kita balik dulu, kita renungi saja. Ya, dan enggak usah diomongin ke orang gitu ya, enggak usah diomongin. Nah, ada enggak kita bisa berani enggak mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala ya, sampai hari ini kita tidak pernah melakukan dosa. Ya, saya dulu ya, ada salah seorang uwak saya enggak usah sebutkan namanya ya, dia bilang gini. Ketika saya pulang dari pesantren, ya, saya 3 tahun di pesantren, kemudian pulang semacam pendekar, pulang turun gunung lah kira-kira ya. Begitu pulang ke rumah, saya langsung disuruh jadi khatib, ya, langsung disuruh jadi imam, ya, jadi dites lah begitu, ya. Dan ditanya, dia panggil saya Andi, gitu. Gimana menurut kau? Dia panggil saya kau, ponakannya kan. Uwa ini dipanggil, saya manggil dia Uwa. Uwa ini seingat Uwa dari dulu sampai sekarang, gitu kan, tidak pernah korupsi. Nggak ada uang negara yang Uwa ambil, nggak ada, jamin. Ya. Dan alhamdulillah tidak juga berzina, katanya gitu kan, tidak berzina. Ya. Yang ketiga katanya tidak juga berjudi, saya nggak judi, dijamin katanya. Tidak juga minuman keras, setetes pun ya, minuman keras tidak pernah masuk ke tubuh Uwa ini, katanya kan. Ya. Nah, tapi Wak masih malas sholat katanya kan. Dia sholatnya masih bolong-bolong gitu kan. Nah, gimana? Apa bisa seimbang nanti di akhirat katanya gitu kan? Saya kan nggak dosa, tapi juga nggak sholat gitu kan. Untung saya sudah belajar agama ya, sehingga bisa menjawab. Ya. Jadi dia berharap nanti di akhirat ya minimal seimbang gitu kan, nggak dosa, tapi juga nggak sholat. Ya, gimana nanti menghadap Allah Subhanahu Wa Taala? Saya bilang gini, Wak. Ya, Wak emang nggak dosa, nggak maksiat, nggak zina, nggak minuman keras, ya, nggak judi dan seterusnya. Iya, mungkin nggak juga korupsi, ya. Tapi sholat itu Wak wajib, saya bilang ya. Dan orang yang tidak melaksanakan kewajiban itu dosa. Oh, jadi dosa, dosa. Jadi walaupun nggak maksiat bala-bala tadi itu ya, tapi sholat 5 waktu itu adalah wajib, fardu. Ya, jadi orang yang tidak melaksanakan kewajiban artinya dosa. Diem deh gitu kan. Dan semoga dan alhamdulillah ya, akhirnya dia sholat ya, bahkan di samping rumahnya dibikin masjid ya, karena mantan pejabat juga ya, dan naik haji ya, alhamdulillah sampai sekarang masih hidup. Istrinya sudah meninggal, sampai sekarang dia masih hidup. Tapi poin kita bahwa beranikah kita mengatakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan kalimat tadi itu, ya, la tabku alayya fa inni lam atanattaf bi khati'atin mundu an aslam. Ya. Setelah kita renungi, ya, ini dari balik sampai sekarang, kalau ada, segera bertaubat, ya, itu saja, ya. Setelah kita renungin, ya, nggak usah diomongin ke orang, nggak usah. Ya. Mungkin dulu ada yang nyoba-nyoba minuman keras, nyoba doang, ikut-ikutan, tapi tetap nggak boleh, segera bertaubat. Ya. Mungkin ya dulu waktu SMP ikut-ikutan temen gitu ya, nyicipin yang yang terlarang, nah ya gitu kan. Dan itu haram, nggak boleh, segera bertobat. Mungkin beberapa tahun dulu nggak sholat, atau sholatnya mungkin Jumat doang, maka segeralah bertaubat. Mungkin dulu ya Ramadan ya, entah berapa tahun puasanya nggak lengkap misalnya kan, maka segeralah bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya. Ini evaluasi bagi kita. Baik.
setia mendampingi Nabi SAW sampai kemudian beliau meninggal dunia, ya. Dan dalam semua peperangan, ya, setelah Fathu Makkah, itu ada perang besar namanya perang Hunain, dan pada perang Hunain ini kaum muslimin hampir kalah, ya, tapi kemudian berhasil atasi oleh baginda Rasul. Ketika orang lain terpencar kemana-mana, ya, tapi baginda Rasul bisa mengumpulkan para sahabatnya. Ilayya ayuhan nas, kata Rasul, kemari wahai orang-orang, ya, ana nabi, saya nabi, la kadzibah, ya, tidak pernah dusta. Ana ibnu Abdul Muttalib, saya ini keturunan, ya, Abdul Muttalib. Maka dia pun segera berkumpul bersama Nabi, dan ada sekitar 200 orang yang bertahan bersama Nabi pada perang Hunain yang sangat genting tersebut, ya. Jadi mereka terjepit dalam sebuah lembah, dihujani dengan batu dan anak panah serta tombak oleh musuh waktu itu, ya, sehingga kaum muslimin yang tadinya mayoritas, nah, ini penyakit bangga dengan jumlah, ya, akhirnya mereka sempat tercerai-berai oleh musuh pada waktu itu, ya. Dan dia menyertai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang saya sebutkan tadi, dia seorang penyair yang luar biasa, ya. Bahkan ketika dia masuk Islam, dia mengubah banyak syair, ya. Sampai kemudian, ya, Nabi meninggal dunia. Begitu Nabi meninggal dunia, dia pun sempat mengubah banyak syairnya. Saya ketika menyiapkan materi ini ada beberapa syair yang saya masukkan, ya, tapi tidak begitu penting untuk kita bahas, ya. Tapi poinnya, dan ini pelajar juga begitu, dia mengubah kebiasaan-kebiasaan dulu yang buruk dengan membuat syair, lalu kemudian memaki, mengejek, mengecam Rasulullah. Ketika dia masuk Islam, diubah syair-syair dan kemampuan tadi berbalik untuk memuji Rasulullah SAW. Begitu cara mereka bertaubat. Terakhir, ini karena sudah masuk waktu Isya, ini juga menarik. Dia meninggal dunia pada tahun 20 Hijriah di masa pemerintahan Umar bin Khattab. Ya, pemerintahan Umar itu dari tahun 13 sampai tahun 23 Hijriah. Ya, dia meninggal tahun 20 Hijriah, ya. Dan ada hal yang menarik sebelum dia wafat, sebelum dia meninggal dunia, ya, menjelang sakitnya, Abu Sufyan bin Haris ini, ya, dikisahkan sempat menyiapkan liang lahatnya untuk dirinya sendiri dan berpesan, kalau saya meninggal nanti makamkan di tempat tersebut. Salah seorang yang saya tahu hari ini sudah menyiapkan makamnya, ya. Udah lama, mungkin sudah 2012, udah 8 tahun, ya. Saya terakhir ketemu beliau 2012, itu makamnya sudah ada, sudah digali, dan sampai sekarang orangnya belum meninggal dunia. Orangnya belum meninggal dunia. Ada yang tahu siapa orangnya? Ya. Siapa? Hah? Ya? Dorce. Wah, wallahu alam, saya nggak tahu kalau Dorce, ya. Apa namanya? Medan. Siapa? Anton Medan. Anton Medan itu yang rumahnya ada di Cibinong, ya, ada yayasan pesantrennya, ya. Kalau nggak percaya datang ke situ, ya. Saya pernah datang ke situ dan ditunjukkan. Ini tempat makam abang nanti, gitu kan. Sudah digali, Pak. Udah digali beneran, ya, dia tinggal masuk aja tuh, ya. Tapi sampai sekarang saya dengar belum mati-mati juga, ya. Ini tempat abang nanti, dia siapin, dikasih ini kan, udah betul-betul udah digali gitu, ya. Nah, wallahu alam, ya, dapat informasi dari siapa, ya, atau dapat inspirasi dari mana, ya. Dan ini juga dilakukan oleh Abu Sufyan bin Haris ini. Dia meninggal dan kemudian disolatkan, diimami oleh Sayyidina Umar bin Khattab, khalifah pada waktu itu, ya. Nah, ini tentang Abu Sufyan bin Al-Haris, rahimahullah. Sudah masuk waktu Isya, kita cukupkan kajian sirah sahabat pada hari ini. Semoga bermanfaat, ya. Tadi terlupakan, dia sakit, dikabarkan karena palanya itu ada benjolan gitu kan, kemudian ditahallul dan sempat teriris, membengkak dan, ya, ajalnya sampai, ya. Jadi makanya tahallul itu, ya, boleh pendek, boleh botak, ya. Kalau di kepalanya ada sesuatu yang akan membahayakan kesehatannya, maka tidak perlu botak habis. Tapi kalau saya kan aman insyaallah, maka setiap kali umroh saya kikis habis, ya, botak habis. Disebut dengan muhallikin. Tapi bagi yang punya masalah dengan kepala atau rambutnya, maka boleh dipotong pendek saja. Baik, dicukupkan jamaah, kita ketemu lagi pada pertemuan berikutnya insyaallah. Jazakumullah khair jazak. Kita siap-siap melaksanakan salat Isya.
diselesaikan dengan kafarat majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Silakan muazin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.